Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya, Sesaharkia. Kita akan belajar matematika kelas 7, di mana hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Jadi kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke, yang pertama kita akan mengenal yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat ada dua. Yang pertama yaitu bilangan bulat positif, dan yang kedua yaitu bilangan bulat negatif. Jadi terkadang kita melihat dua angka yang tidak bisa kita bedakan antara yang mana bilangan bulat positif dan yang mana bilangan bulat negatif. Sebagai contoh, coba kita simak kalimat ini ya. Misalkan suhu 1 derajat, suhu pada sebuah ruangan yaitu 25 derajat Celcius. Ini aja ya, Oke, jadi derajat Celcius. Yang kedua, kalimat kedua, sebuah lemari pendingin memiliki suhu yaitu 25 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Jadi di sini kita melihat dua bilangan bulat, yang satu 25 derajat Celcius pada suhu ruangan dan 25 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Jadi di sini kita akan melihat 25 derajat Celcius yang pertama di sini. Yang contoh pertama menjelaskan bahwa dia termasuk bilangan bulat ya. Tulisannya ya sudah sampai mana ya tadi ya. Kami ulang bahwa yang pertama di sini, sebuah ruangan dengan suhu 25 derajat Celcius menandakan dia adalah bilangan bulat positif. Sedangkan contoh yang kedua, di mana sebuah lemari pendingin memiliki suhu di bawah 25 derajat Celcius menandakan bahwa dia termasuk pada bilangan bulat negatif. Karena atau bisa ditulis minus 25 derajat Celcius. Jadi terkadang bilangan bulat negatif itu tidak nampak negatif di depan angka tersebut, namun bisa dijelaskan dari sebuah kalimat yang berada di depannya. Ya, selain itu kita bisa juga melihat tanda dari sebuah bilangan positif atau negatif dari garis bilangan. Kita bisa melihat dari sebuah garis bilangan. Kita gambarkan sebuah garis bilangan yang mendatar, vertikal dan horizontal. Garis bilangan yang mengarah ke kanan, ini ke kanan, nilainya positif. Sedangkan garis bilangan yang mengarah ke kiri, dia bernilai negatif. Untuk garis bilangan yang berada di atas, mengarah ke atas, dia bernilai positif. Sedangkan yang mengarah ke bawah
bernilai negatif. Jadi kalau nilai 25 derajat Celcius dalam sebuah ruangan ini, anggaplah di sini 25 derajat Celcius dari sebuah ruangan, maka nilainya positif, maka dia berada di sebelah kanan ataukah dia berada di sini di atas karena nilainya positif. Ketika sebuah contoh kedua yaitu 25 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius, sini ada nilai 0 ya, pas di tengah-tengah sini. Ketika digambarkan pada garis bilangan, dia akan berada di bawah, nilainya negatif, dan di sebelah kiri. Oke, sampai sini paham? Jadi pada bilangan bulat, dia biasa tidak nampak dalam tulisan ada nilai negatif di sampingnya, namun dia akan nampak di kalimat sebelumnya. Oke, semoga dipahami. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Misalnya, contoh soal pertama ya, gunakan bilangan positif atau negatif untuk menunjukkan keadaan setiap keadaan berikut. A 23 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Yang B 8 meter, kan M aja, 8 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya C, kenaikan harga sayuran sebesar 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Yang terakhir D, inflasi berkurang 2%. Inflasi berkurang 2%. Atau kita 3 aja ya. Oke. Di sini pertanyaannya, gunakan bilangan positif atau negatif untuk menunjukkan setiap keadaan berikut. Jadi ada 3 soal di sini yang akan kita kerjakan, yang mana di 23 ini di bawah ya, 23 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Tadi sudah ada contohnya, kita bahasan penyelesaian. Oke. Di sini tadi saya katakan bahwa di bawah 0 derajat Celcius maka nilainya negatif. Berarti untuk A 23 derajat Celciusnya bernilai negatif 23 derajat Celcius. Jadi ketika dia ditulis dalam bilangan bulat maka nilainya negatif 23 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang B, jawabannya adalah 8 meter di bawah permukaan laut. Ya, tadi kami sebutkan kalau pada sebuah garis bilangan
untuk pembahasan bagian B, 8 meter di bawah permukaan laut. Kita di sini melihat dari kalimat-kalimatnya ya. Jadi kalau kita melihat kalimat di bawah atau berada kalau dia digambarkan pada garis bilangan, gambarkan bahwa dia berada di sebelah kiri, maka nilainya akan bertanda negatif. Jadi kita harus pahami di sini ya, nilai di bawah, sebelah kiri ataupun yang mengarah pada nilai negatif, maka di situ akan menandakan bahwa bilangan bulat tersebut bernilai negatif. Seperti ini, di bawah 0 derajat Celcius, dan yang B itu di bawah permukaan laut, berarti nilainya negatif 8 meter. Selanjutnya yang C, kenaikan harga sayuran sebesar 500.000. Di sini ada kalimat kenaikan berarti atau di atas, apalagi ya sama ya seperti yang tadi ya, tinggal kebalikannya, inverse dari kalimat-kalimat sebelumnya. Kalau di bawah berarti nilai positif akan menggunakan kata-kata di atas, sedangkan kalau dia positif dia akan menggunakan di atas ataupun kenaikan harga seperti pada contoh soal tersebut. Jadi nilai dari jawaban dari bagian C di sini, kenaikan harga sayuran sebesar 500.000 rupiah, maka nilainya sama dengan bilangan bulat positif. Maka di sini 500.000-nya tidak ditulis positif lagi di depannya karena tidak adanya tanda negatif di depan 500.000 ini sudah menandakan bahwa bilangan bulat tersebut bernilai positif. B, jadi bedanya antara bilangan bulat positif dan negatif, dia bilangan positif tidak mesti ditulis positif, tanda positif yang berada pada bilangan bulat tersebut. Oke, semoga paham. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini supaya kita semua bisa mengerti tentang bilangan bulat yang dipelajari di kelas 7. Jadi tunggu video selanjutnya ya untuk materi selanjutnya dari bilangan bulat, yaitu operasi bilangan bulat. Jadi operasi hitung bilangan bulat nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai terpotong-potong ya videonya. Jadi saya akan share dari part 1-nya, part 2, dan seterusnya hingga kita benar-benar paham di bagian operasi pada materi bilangan bulat dasar ya. Kata-katanya agak kacau, jadi semoga kalian paham ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.